kita mencari berapa kuasa titik T terhadap L, nanti tinggal disubstitusi saja apa titik tersebut ke dalam lingkaran. Sekarang kita menentukan garis kuasa ya. Nah, garis kuasa kalau misalnya dua lingkaran berpotongan seperti ini, kita hubungi saja, kita hubungkan yaitu titik pusatnya, itu P1 dan P2 ya. Nah, kita biasanya membagi ini, lihat nih, membagi apa lingkaran ini dengan garis, yaitu garisnya itu kan dia berpotongan di dua titik nih, maka kita bisa tarik garis ini nih. Kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut. Nah, garis yang ini, punten. Ini garis yang ini nih, namanya garis kuasa. Karena dia berpotongan ya. Kemudian yang berikutnya, aduh, saya hapus, ini harus dihapus. Nah, berikutnya kalau lingkarannya itu tidak berpotongan. Kalau lingkarannya itu tidak berpotongan, berarti kita hubungkan titik pusat P1 dan P2. Kemudian kita membagi dua garis ini, membagi dua garis ini menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, kita tahu kan, kita buat busur lingkaran dengan pusatnya P1, maka saya bisa bikin garisnya seperti ini ya. Gitu. Kemudian kita bikin busur lagi pusatnya P2, maka kita bisa seperti ini. Nanti kita tinggal menghubungkan antara dua titik ini. Ya. Nah, nanti yang namanya garis. Kemudian ketika dua titik potong itu dihubungkan, maka ini adalah garis kuasa lingkaran. Nah, berikutnya ya. Berikutnya itu garis kuasa lingkaran. Nah, saya punya persamaan bentuknya seperti ini nih. Lingkaran yang pertama X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1 X tambah B1 Y tambah C1 sama dengan 0. L2 X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah A2 X tambah B2 Y tambah C2 sama dengan 0. Nah, karena ini sama, memiliki kuasa yang sama, sementara kita tahu ya, untuk mendapatkan suatu kuasa titik terhadap lingkaran, tinggal yang seperti ini, yang yang kuasa titik S. Ini dia. SX1Y1 terhadap L1 ini dia. Nah, kuasanya memiliki kuasa yang sama S memiliki kuasa yang sama terhadap L2 terhadap lingkaran yang kedua. Jadi tinggal disubstitusikan. Berarti kan sama nilainya. Nah, kita dapatkan di sini. Nah, kita dapatkan ini kita sederhanakan. Nah, ini dia. Saya dapatkan yaitu persamaan persamaan garis kuasa adalah ini ya. Aduh, ini saya salah nih. Indonesia. Ya, ini salah. Muter-muter. Muter-muter.
Sini terbentuk spanding. Sampai tentuin ya Mbak. Saya ininya ya penggantinya ya. Saya penggantinya ya. Ya, Ibu. Oh ini Mbak ini sih ya. Ini tidak ada file. Ini ada file saya nih. Beserta namanya ya. Nah, ini. Ini. Bersama sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya Mbak, kan ini karena X1 Y1 berarti saya salah ketik ini. Terus ini satu ya, ini satu, satu. Jadi kan bisa dicoret ya, ini ya. Maka persamaan garis kuasanya ini ya. Oke. Nih, secara karena X1, Y1 ini sembarang pada garis kuasa, maka persamaan kuasanya ini. Kita mau menunjukkan bahwa P1 dan P2, yaitu garis yang menghubungkan pusat lingkaran 1 dan lingkaran 2 dengan garis kuasa itu tegak lurus. Ya, sekarang kita lihat.
Nah, ini kan persamaan garis kuasa ya. Persamaan garis kuasanya ya. Nah, kemudian ini gradien garis kuasanya nih. Nah, pusat dari lingkaran P1 ini nih. Pusat dari lingkaran P2 ini. Kamu kan tahu ya, kalau lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1, X tambah B1, Y tambah C1 sama dengan 0, maka pusatnya itu min setengah A1, min setengah B1 ya. Kalau L2 berarti setengah A2 min setengah B2. Nah, kamu tinggal menghubungkan, cari gradien P1, P2 ya. Cari gradien P1, P2. Ini saya hapus dulu. Ini gradien P1, P2 kan Y1 min Y2 per X1 min X2 ya. Ini dia. Nah, dapat ini. Nah, kalau kamu kalikan nanti, kalau kamu kalikan, apa namanya, gradien dari garis kuasa dengan gradien P1, P2 maka negatif. Ya, hasilnya negatif. Nah, bisa kita simpulkan bahwa P1, P2 dan garis kuasa itu saling tegak lurus. Ya. Sekarang kita lihat lagi nih kedudukan dua lingkaran. Saya di sini punya lingkaran L1. Lingkaran L1 rupanya yang besar. Ini lingkaran L2. Nah, dia berpotongan, membagi dua panjang busur yang sama. Jadi sama ini. Nah, rupanya saya ada titik nih di sini nih, Mas. Saya punya ada titik. Kalau begini, ditarik, ya, garis. Tadi udah saya tarik garis ya, titiknya ya. Garis. Dan garis yang tadi yang saya hubungkan, dia melalui pusat. Jadi saya dapat ini R1. Jadi panjang titik potong ke P1 itu R1. R1 ya. Ini sebenarnya kalau L1 memotong busur lingkaran L2 sama besar. Ini saya salah lagi nih, ini harusnya R2. Maka kalau dari sini kemari, ini R1 nih. Ya. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat ini. Berarti apa itu? R2 kuadrat, ya hubungannya ya, ditambah panjang P1, P2 ya. P1, P2 kuadrat, itu sama dengan R1 kuadrat. Nih, kalau saya lihat ini nih, kondisinya dari lingkaran. Udah ya, kita lihat. Paham ya ini ya? Jadi lingkaran L1 memotong L2 sama besar. Memotong L2 sama besar artinya memotong busur lingkaran ini sama panjangnya. Berarti titik potongnya ini ya. Titik potong di hubungan P1 saya dapat R2. Saya titik potong ke ini P2 ini. Ini P1. Nah, titik potong ke P1 saya dapat P1. Berarti R2 kuadrat ditambah panjang P1 P2 kuadrat sama dengan R1. Paham ya? Jadi lingkaran L2 memotong L2 sama besar. Maksudnya itu. Ini salah ketik nih. Yang harus diperbaiki. Nah, kita lihat, tentukan persamaan lingkaran L1 yang membagi dua sama lingkaran L2. Dia berpusat. Kita lihat ya ketentuannya. Yang pertama, dia membagi L1, membagi dua sama panjang lingkaran L2. Udah ya. Pusat L1 itu pada lingkaran ini. Garis kuasa kedua lingkaran ini, kedua lingkaran L1 dan L2 itu melalui titik ini.
Berarti ada tiga yang diketahui ya. Membagi dua sama panjang besar, pusatnya lingkaran L1 pada garis kuasa kedua lingkaran pada melalui titik F. Jadi ada tiga yang diketahui. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat lingkaran P1 nih, lingkaran L2. Lingkaran L2 itu sama pusatnya itu 1,-2 jari-jarinya 2. Taunya dari mana? Taunya kan kalau pusat rumusnya ini ya. Min setengah A sama min setengah B ya. Berarti tinggal kamu masukkan ya. A-nya min 2 dapat 1 ya. B-nya 2 dapat min 1. Kalau R-nya setengah jadi 1/4 ya. A kuadrat. Kalau saya ngapalinnya gampang, Mbak. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat gitu. Ngapalinnya 1/4 B kuadrat kurang C. Nah, ini kan udah dapat kan P-nya 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat 2 ya. Dikurang C. C-nya min 2, 0. Berapa sih? 1 kuadrat, C-nya min 2. Jadi 4. Jadi R-nya 2 ya. Oke. Nah, kita udah pakai rumus ini. Saya langsung di sini. Nah, kita lihat lagi. Nah, lingkaran L2. Lingkaran L1 ini bisa saya misalkan seperti ini. Saya misalkan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berarti dia pusatnya ini min setengah A, min setengah B, R1. R-nya juga ini. Tinggal ini dikuadratkan, kuadratan kurang C. Nah, L1 membagi 2 sama besar lingkaran L2 gitu ya. Ininya tadi ini harusnya ini R2. Itu kan yang bagiannya. Ini R1 nih tadi. Saya hitungannya salah tadi. Ke sini. Rumusnya nih, Mbak, kalau nggak hafal rumusnya kamu ini kan aja. Digambar. Jadi R2 kuadrat tambah panjang P1 P2 kuadrat sama dengan R1. Nah, ini R1 kuadrat kan pusatnya jari-jarinya ini ya. Rumusnya ini nih. Nah, ini yang ini. R1 kuadrat. Nih. Jadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Kemudian P1 P2 R2 kuadratnya ini nih. Panjang P1 P2 kuadrat ini nih. Jadi kita lihat ini P1, ini P2. Jadinya 1 ditambah setengah A min 1 ditambah setengah B kuadrat. Udah ya, paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini baru ini saya jelasin contoh dulu ya, nanti baru masuk latihan soal. Diselesaikan ini sama kamu disederhanakan dapatnya A min B min C sama dengan 6 sama 1. Kemudian pusat yang L1 itu pusat yang L1 kan pada garis ya kan, 3X tambah 2Y tambah 3 sama dengan 0, tinggal kamu substitusi. Masukkan dapat 3A plus 2B min 6. Nah, garis kuasanya kamu udah tahu nih. Garis kuasanya kamu kan rumusnya ada ya. Tadi rumusnya sudah tahu kan. Berarti garis kuasanya itu berarti A1 dikurang A2 X tambah B1 dikurang B2 Y tambah kurang C1 dikurang C2 sama dengan 0 nih. Tinggal kamu ini aja, tinggal kamu apa?
tinggal kamu ini karena persamaan lingkaran ini lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya ini kan, berarti kan A dikurang ditambah 2, B dikurang 2, C ditambah 2. Nah, ini betul. Sama dengan 0 kan? Ini persamaan garis kuasanya. Nah, garis kuasa ini melalui titik min 1,3. Tinggal kamu substitusiin aja. Min 1 ke X, 3 ke Y. Dapat persamaan 3A min 3B min C sama dengan 6. Nah, dalam hal ini kamu dapat 3 persamaan nih. 1, 2, satu lagi yang ini. Nah, ini. Satu lagi yang ini. Kalau begitu, kalau udah dapat, berarti kan kamu lihat ya ada 3 persamaan dan 3 variabel yang 3 koefisien, bukan koefisien ya, 3 variabel yang tidak diketahui. Berarti kamu eliminasi ya. Saya di sini pakai OBE. Nah, kamu dapat A-nya dapat 6, B-nya min 6, C-nya 8. Persamaannya ini dia. Persamaan lingkarannya tinggal kamu substitusi. Ya. Oke. Yang kedua, habis ini kita latihan. Yang kedua, kita lihat lagi. Kalau tadi membagi 2 sama besar, kalau sekarang ini L1 tegak lurus, memotong L1, memotong tegak lurus lingkaran L2. Jadi L1 memotong tegak lurus lingkaran L2. Posisinya kayak apa? Kita lihat ya. Saya hapus dulu. Posisinya kayak apa? Kita lihat di sini. Nih. Ini ada lingkaran. Ini lingkaran 2 berpotongan. Dia memotong tegak lurus. Nah, dari P1 ditarik garis singgung, menyinggung di L1. Ya. Kemudian titik potongnya ini dihubungkan ke P1, saya dapat panjang R1. Dari titik potong ke P2, saya dapat R2. Nah, dari saya dapat persamaan nih, Mas. Mbak. Persamaannya itu, saya dapat apa? Di R1 kuadrat tambah R2 kuadrat itu sama dengan besar dari P1, P2, ya. Oke, lanjut. Kita udah tahu ya. Jadi, sekarang, Mas, kalau yang tadi kan hubungannya A1 kuadrat R2 kuadrat sama dengan P1 P2 kuadrat. Nah, rupanya kalau kita sudah substitusikan R1-nya, rumusnya ini nih, Mas. Nih, Mbak. Ini dia. R2-nya sama dengan ini. Kemudian panjang P1 P2-nya itu saya kuadratkan. Setelah disederhanakan dapat ini nih. Dapatnya 2C1 tambah 2C2 sama dengan A1B1 tambah A2B2. Jadi ini L1 memotong memotong tegak lurus L2. L2 memotong L1 tegak lurus ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Tentukan persamaan lingkaran L1 memotong tegak lurus lingkaran L2. Nih, lihat nih. Ketentuan persamaan yang diketahui. 1, 2. Dia melalui titik ini. Jadi ada 3 yang diketahui. Memotong tegak lurus, pusat L1 pada garis, kemudian L1 melalui 6,1. Kita bergerak dari yang diketahui ya. Oke. Oke.
saya misalkan persamaan lingkaran L1 itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah B tambah C sama dengan 0. L1 pusatnya di sini. Min setengah A, min setengah B, R1-nya ini. Nah, itu L1-nya ini melalui titik. Ini dia titik nih. Tinggal disubstitusiin ya. Dari titik 6,1 disubstitusikan. Dapat persamaan 1 nih. Terus pusatnya itu pada garis 9X tambah 4Y min 47. Nah, pusatnya ini kan ya P1 ya. L1. Pada garis. Nah, kamu substitusiin aja tuh. Setelah itu, ini saya hapus ya. Nah, setelah itu disederhanakan. Dapat persamaan 2. Kemudian L1 memotong tegak lurus lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 5Y min 5 sama dengan 0. Tadi kan kita sudah dapat ya rumusnya. Itu 2C1 gitu ya. Tambah 2C2 kan A1B1 A1A2 ditambah B1B2 ini tadi dapat. Nah, tinggal kamu ganti C1 ini 2 C-nya C yang di atas ya punya C1. Kemudian 2 ini C2-nya dengan min 5 nih. 2-nya pindah ke sini nih min 2A. Kemudian 5 dah dimasukkan disederhanain. Kamu dapat persamaan 3. Sekarang kita lihat lagi. Kita dapat 3 persamaan nih. Persamaan 1, 2, 3 dalam bentuk variabelnya ABC. Berarti kamu eliminasi. Kalau udah kamu eliminasi, kamu akan mendapat nilai A, mendapat nilai A, mendapat nilai B, mendapat nilai C. Ya, paham ya? Lanjut ya. Masuk ke berkas lingkaran. Berkas lingkaran itu definisinya hampir sama dengan bekas bidang dan bekas garis, yaitu kumpulan dari lingkaran-lingkaran yang tak hingga banyaknya melalui titik potong yang sama. Lingkaran yang tak hingga banyaknya melalui titik potong yang sama. Ini dia titik potongnya. Tentu saya punya anggota berkas lingkaran ya. Nah, persamaan berkas lingkarannya ini sama. Nanti biasanya kita mencari lambda. Ya, lingkaran. Oke, baik kalau gitu. Kita lihat lagi. Ini lingkaran satu, lingkaran satu ini dia, lingkaran 2 ini. Ya, kemudian ditanyakan L3, karena L3 itu memotong lingkaran 1 dan lingkaran 2. Berarti kan dia termasuk masuk berkas lingkaran. Jadi saya punya persamaan berkas lingkaran ini. Jadi nanti lingkaran L3, iya. Nanti kita cari lambdanya. Kita masukkan, saya sederhanakan bentuknya ini. Nah, sekarang, ya, ini belum selesai. Balik nih naruhnya. Nah ya, di sini dia melalui titik potong 0,05. Maaf ya. Ini berkas singkatan. Ini lingkaran 1, lingkaran 2. Dia melalui titik potong 0,0. Ulang lagi ya.
Nah, ini nggak ditulis. Lingkaran satu, lingkaran dua. Berarti persamaan lingkaran tiga yang ini ya, pas bidang. Nah, disederhanain dapat ini. Karena melalui titik 0,0 tinggal disubstitusikan. Dapat lambdanya 5. Kalau lambdanya sudah dapat 5, tinggal kamu substitusikan di persamaan satu. Ya, ini persamaan satu. Ini persamaan satu. Dapat 5-nya, kamu dapat persamaan lingkaran. Udah ya, kita latihan soal ya. Kemarin kayaknya saya udah ngasih soal ya. Belum ya? Permisi, Bu. Ya, Ibu oke. mohon maaf mau bertanya, coba Boleh. bisa ulangi lagi yang contoh satu itu yang substitusi. Itu ngambilnya pakai L1 atau L2 ya, Ibu? Maaf, Yang Ibu mana? tadi ada yang kurang jelas Yang dari ini. contoh satu. Ya, yang bekas lingkaran. Yang Iya bawahnya kan? yang substitusi itu, lambda sama dengan 5, Ibu. Nah, itu. Nah, itu Iya, masukinnya tadi pakai persamaan L1 atau L2 ya, Ibu? samaan ini nih. Bintang yang ada lambdanya. Jangan dimasukin di L1, tapi masukin yang di sini. 1 plus lambda X kuadrat tambah buka kurung 1 plus lambda Y kuadrat tambah min lambda X tambah min lambda Y ditambah buka kurung min 25 tambah 5 lambda sama dengan 0. Nah, kamu ganti nih lambdanya sama 5 nih bintang. Nih, kamu ganti, kamu ganti, kamu ganti, kamu ganti. Udah ya? Kalau udah kamu hitung. Hitung, kalau udah kamu hitung, nih dia dapatnya. Coba latihan ya, nanti saya bimbing ya. Kita kan masih punya 2 kali lagi. Oke. Saya kasih soalnya dulu. Saya kemarin udah bikin, kemana? Suka begitu tuh. Ini saya udah bikin loh ini. Mana gitu. Sampai banyaknya kan, Pak. Ini dulu ya. Ini, nomor 1 ya. Oh, masih ada cara-cara saya.
Ya. Ini yang nomor satu nih. Kita lihat dulu ya. Kita kamu kerjain sama-sama ya. Nomor sampai nomor dua. Ini dulu. Saya bikin clue-nya. Kamu yang mengerjakan ya. Ini udah dikerjakan belum yang kemarin? Soal yang kemarin udah dikerjakan belum ini? Coba deh cek dulu. Kemarin kalau nggak salah saya pernah ngasih soal juga deh. Oke, clue-nya ini ya. Lingkar. Persamaan lingkaran yang ditanyakan. Dia menyinggung garis ini. Dia menyinggung garis ini. Kemudian diameternya sama dengan 10. Jadi kalau saya punya lingkaran, saya punya lingkaran. Oh ya, kalau saya punya lingkaran, ini garisnya, ini garis 4x ya. Saya pakai ini aja, ntar dia suka kemana-mana nih. Pakai yang lain aja. Pakai draw. Nah, udah. Ini ada lingkaran. Ya, lingkaran ini ada garis menyinggung lingkaran. Garisnya itu 4x dan 3y dan 10. Terus ada lingkaran lagi nih. Ada lingkaran, ada garis. Maaf, ada garis. Ada garis yang lain. Dia 6x tambah 8y dengan 35. Nah, ini ada diameter ya. Diameternya berarti 10 ya. Nah, lihat nih. Dia punya diameter nih kemarin. Panjangnya 5 nih. Kemarin juga panjangnya 5 nih. Kamu tahu dia saling tegak lurus ya? Tuh, lihat. Halo, sudah.
Ini dari gambar yang ada ya. Jadi saya harus bikin jawaban nih. Jawab. Ntar kamu kerjakan ya. Ntar saya kasih clue-nya aja. Nah, jawab di sini. Nah, dia punyanya lingkaran. Berarti pusatnya saya belum tahu nih. Pusatnya saya namain akuma B. Udah ya, sampai sini paham belum? Udah ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita masuk sini. Jadi misalkan itu langsung aja persamaan lingkaran. Dengan pusat apa nih? Pusatnya berapa ini? B buka kurung akoma B. Oke ya. Tuh. Ya, dengan jari-jari 5 adalah berapa nih persamaan lingkaran? Kita cari ya. Saya cari dulu. Dulu. Saya bisa nyontoh lingkarannya kayak gini, Mak. Ini sih tadi. Nah, bersama lingkarannya ini kan. Ganti nih. Jadi 25 nih. Udah ya. Nah, kamu lihat lagi nih. Ini saya ngerjain nih ya. Ntar kamu yang itu. Nah, rupanya kamu lihat jarak titik P ke garis 4X sama dengan, jadi sama dengan R ya. R sama dengan jarak titik ini ya. Lihat nih Mas, Mbak, titik ini garis mana nih? Nih, saya ambil nih garisnya nih. Ya, R ya, berarti 5 ya jaraknya. Sekarang, tapi kan saya bisa nyari apa jarak titik ke garis ya. Dulu saya cari yang biar nggak terlalu panjang. Udah ada tinggal diedit. Nah, ini maka gitu ya. Gue cek dulu. Saya punya ini. Nah, kalau kamu lihat, berarti ini sama dengan 5 ya. Kan jari-jari. Jaraknya 5 ya. Berarti X0-nya saya ganti ya. Saya ganti kali berapa? Nah, jadi 4 ya. 4 A min 3B ya. Min 3E ya kan? Min 10 ya. Min. Atas min 10. Nah, itu. Ini rumus jarak ya.
Jadi ini saya dapat 4, ini saya dapat 3. Nah, lanjut saya ambil lagi yang satu lagi R yang ini. R ini jarak P A, B ke garis ini juga ya. Ke garis 6, X tambah 8 ini saya ganti. Nah, kalau saya lihat berarti 6A ya, ditambah 8B ya. Ya, tambah 8B dikurang 35 nih. Nah, di bawahnya 6 kuadrat. Di bawahnya lagi berapa? 8. Nah, kamu lihat nih kondisinya. Ini kan jari-jari panjangnya sama. Katakanlah ini persamaan 1 ya. Ini sama 2. Tuh. Hmm. Dari 1 dan 2. Lihat ya analisisnya. Maka saya dapat bagaimana? Saya dapat ini ya, sama ya. Kan 55 ya. Ini sama ya. Oh, saya dapat ini nih. Oh, dapat ini. Kalau begitu, ini saya sederhana ini. Ini sederhana. Ini sama saya. Ini berarti yang bawah berarti berapa tuh? 5 ya. Yang di bawah berapa tuh? 10 ya. Nah, tapi kalau kamu lihat, ini kan mau saya harus menghilangkan harga mutlak. Kalau menghilangkan harga mutlak kan harus dikuadratkan atau diubah jadi plus minus ya. Ini saya ubah nih. Jadi gini nih. Ini kita lihat nih. Ini sama dengan ini. Tuh, logikanya gitu. Ini kan dicoret ya, yang 5-nya ini. Nih, saya coret nih. Nggak mau deh. Saya coret nih. 2. Jadi kalau begitu sini saya kaliin 2 ya. Saya ngambil yang positif nih, Mbak. Saya ngambil yang positif. Ngambil yang positif. Yang keduanya saya ngambil yang negatif. Jadi kemungkinan ini bisa positif, bisa negatif kan? Yang keduanya saya ngambil yang negatif. Yang pertamanya saya ngambil positif. Tuh. Dari sini kamu kan bisa, maka kamu dapatkan ini berapa kan? Berapa tuh? Nah, ini nih. Dapat berapa nih? Nah, ini saya coret ya. Jadi kayak dapat 8A, 6, 20 ya. Nah, itu saya hitung.
Nah, itu kamu sederhanain kan ini. Udah dapet. Lihat ya, saya kerja nih. Kalau dikurangkan jadi berapa nih sudah ini? Wah ya, pindahin kemari. Ini pindahin karena 2. Ini pindahin kemari 14 ya. Pindahin kemari 15. 15 atau bisa saya ubah. Di sini 15 ya. Ini 15. Mau lihat lagi nih, ini dapat persamaan berapa? Persamaan. Itu nggak mau, gimana ya? Nah, di sini kamu dapat persamaan lagi nih. Persamaan berapa? 3. Ini hasil ini. Nah, kamu lagi nih, sederhanain lagi. Ini, ini si kopi. Ini maka ya. Nah, maka, ini yang minus ya. Minus, ini yang minus nih. Minus, ini yang plus ya. Tuh. Ya, disederhanain nama kamu nih, supaya dapat persamaan berikutnya. Ini saya edit nih. Ini menjadi 14A ya. 14A. Ini jadi 2B. 2B. Ini pindah sana. Jadi 55. Tolong ya, kamu yang ngerjain ya, saya nggak ngerjain. Kamu kerjain. Ini kan ada A dan B nih. Dari sini, dari apa? Dari sini nih, dari persamaan 2 dan 3, kamu bisa dapat A dan B kan? Ya, dari Ibu. persamaan 2 dan 3 kamu bisa cari. Jadi, eliminasi ya. Eliminasi 3 dan 4. Wah, bukan 2 dan 3, salah. 3 dan 4. Diperoleh. Nah, kamu dapat nih. Dapatnya A. A-nya berapa? A kecil. Dapat berapa? Mau dapat B juga berapa? Nanti A dan B-nya tinggal kamu masukin kemarin nih. Persamaan yang di atas. Ini ditulis saja persamaannya. Saya ganti ya persamaannya ya. Ini persamaan. 1. Ini saya ganti nih. Persamaan 1. Persamaan. Ini saya ganti persamaan. Persamaan 2. Saya ganti persamaan 3. Saya ganti persamaan 4. 5. 4 sama 5. Nanti kalau gitu tinggal kamu substitusikan ya. Ya, tinggal kamu substitusikan. Kalau dapat A dan B berarti kamu substitusi A sama dengan berapa dan B sama dengan berapa ke persamaan 1. Dan 1 yang mana? Ini nih tinggal ganti A dan B. Itu ya.
Oke. Ini udah saya kerjain. Selanjutnya kamu yang ngerjain sendiri yang nomor 2. Udah tahu polanya ya. Yang di persamaan 5 itu harusnya plus 2B ya, Bu. Persamaan 5 yang mana? Itu yang Oh iya, min 2 plus ya ya. betul. Pas 2B. Betul. Dah. Udah kamu cari dulu yuk. Bantu saya. Udah itu soal lanjutnya kamu yang ngerjain ya. Yuk. Udah ya. Kamu bisa kan ya? Saya nggak usah nyuruh kamu nih materi SMP. Pasti kamu harus bisa. Nggak boleh enggak. Lanjut aja ya. Ntar nggak selesai. Ceritanya Ibu. Ya, lanjut ya. Soal berikutnya. Mana ya soalnya? Dan nggak ada kehapus lagi. Oh, soalnya yang ini tadi. Yang tadi barusan kita kerjain. Ini tadi. Hah? Emang ini. Kamu pulas. Ini sih yang tadi barusan dikerjain. Kok nggak ada? Nah, ini kali. Nah, ini dulu ya. Nah, sekarang kamu bikin nomor 2. Yuk, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik pangkal. Ini lihat nih yang diketahui ya. Persamaan lingkaran melalui titik pangkal. Pusatnya di sini. Nah, kalau begini, hmm, kamu lihat nih, kalau dia jari-jarinya kasih tahu jari-jarinya. Dikasih tahu jari-jarinya, aduh, 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 gitu. Nah, kalau dikasih tahu jari-jarinya sama dengan 5, pusatnya aja kan nggak ditahu pusatnya apa, berarti kamu kan harus nentuin persamaan lingkarannya ya. Jadi bisa, ini pusatnya kan kasih tahu nih, pusatnya pada garis. Berarti kan kamu harus misalin persamaan lingkarannya yang mana. Ini pusatnya A, B lah. Itu ya. Nah, kalau sudah itu berarti kamu bisa jawab nih. Jawab. Nah, jari-jari udah dikasih tahu. Udah clue buat kamu itu. Berarti persamaan lingkarannya sama dengan yang ini. Nih. Nah, kamu kerjain yuk. Persamaan lingkaran dengan pusat A, B itu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat. Dia melalui titik pangkal nih, tuh dikasih tahu. Melalui titik pangkal. Tuh, dari titik 0,0. Yuk kerjain.
menit ya. Di stop dulu aja rekornya. Semangat. 0,0. Kamu kerjain. Aduh, apa ini? Yang dari 0,0 ya. Oh, Mbak, yang 0,0-nya yang dimasukin X-nya, Mbak. Bukan A-nya, Mbak. Oh, jadinya Sama. min A kuadrat, min B Iya. kuadrat ya, Bu? Jadi A kuadrat B kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Coba perbaiki lagi. Oke, Bu. Bentar, Bu. Kamu print screen? Udah ya? Bisa ya? Nanti minggu depan ntar saya suruh maju. Minggu depan saya hari apa, Mbak? Jadinya Selasa ya, jam 1 ya? Nanti saya kabari lagi. Ya, oke. Baik. Baik, kalau gitu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih banyak. banyak, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Jangan atas lupa ya, ilmunya. besok minggu depan kita kuis. Saya maunya luring, kemudian saya lanjutkan parabola. Ya, Baik, minggu Ibu. depan Terima kasih. bisa pertemuan satu lagi kita latihan parabola. Ya, baik. Maaf, Ibu. Semuanya. Izin bertanya, Ibu. Berarti untuk UTS kita di pekan kedua ya, Ibu? Minggu depan udah Oh, masuk minggu UTS. oh, minggu depan minggu UTS ya. Coba nanti saya lihat ya, saya minta banding minggu kedua. Berarti saya masih kurang ya? Iya, Ibu, masih kurang 2 pertemuan lagi, Ibu. Ya, saya sempat ngomong Bani ya.
Oh, masih 2 kali sih saya kurangnya, Mbak. Yang 2 minggu yang lalu sama minggu depan, Ibu. Oh, Mbak ini jadwal minggu. Minggu. Ini jadwal UTS-nya. Minggu kedua ya. Minggu kedua. Tanggal berapa, Mbak? Minggu kedua. Minggu depan saya. Emang minggu depan udah UTS, Mbak? Udah masuk minggu UTS, Ibu. Aduh. Berarti nggak ada Indo, nggak ada kelas. Ya. Eh. Terus saya udah ngomong sama Bani minta dijadwalin minggu kedua. Nanti kalau gitu kalau nggak ada kelas ya udah kamu ke pasca aja. Nanti saya minta izin. Ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Makasih ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, makasih Salam, terima kasih Ibu. banyak, Ibu. Salam Ya. kasih baik Ibu atas ilmunya. Sama-sama belajar ya.